Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aulia Putri dengan NIM 2041012049, mahasiswa program kerja profesi apoteker angkatan 1 tahun ajaran 2020-2021 Universitas Andalas. Kali ini saya akan membahas tentang pelayanan resep. Resep merupakan permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku, di mana resep harus mencantumkan pertama nama, surat izin praktik atau SIP, alamat dan nomor telepon dokter, kedua tanggal penulisan resep, ketiga nama, potensi dos dan jumlah obat, keempat aturan pemakaian yang jelas, kelima nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien, keenam tanda tangan atau paraf dokter penulis resep. Sedangkan salinan resep merupakan salinan yang dibuat dan ditandatangani oleh apoteker menggunakan belangko salinan resep dan bukan berupa fotokopi dari resep asli. Komponen dari salinan resep yaitu semua keterangan resep asli, nama, alamat, dan nomor surat izin sarana, nama dan nomor SIPA, kemudian tanda det atau detur untuk obat yang sudah diserahkan, tanda nedet atau nedetur untuk obat yang belum diserahkan. Yang kelima, nomor resep dan tanggal pembuatan. Yang terakhir, stempel sarana. Proses pelayanan resep pertama kali yaitu adalah screening resep, di mana screening resep ini akan mengkaji kelengkapan syarat administratif, farmaseutis, dan klinis. Nah, untuk syarat administratif harus mencantumkan nama, alamat, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan, serta nomor telepon pasien. Ini khusus untuk resep narkotika, psikotropika, dan peptidok. Juga mencantumkan nama, nomor SIP dokter, alamat, nomor telepon dan paraf, dan tanggal penulisan resep. Untuk syarat farmaseutis, mencantumkan nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan, serta jumlah obat, jenis stabilitas dan OTT, obat tak tercampurkan, aturan dan cara penggunaan obat. Untuk syarat klinis, yaitu ketepatan indikasi obat, dosis dan waktu atau jam penggunaan obat, duplikasi pengobatan atau polifarmasi, alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD, kontraindikasi obat dan interaksi obat. Nah, jika resep tidak terbaca, apotek dapat menghubungi dokter penulis resep. Karena itu, dalam resep perlu dicantumkan nomor telepon dokter. Kemudian jika ada hal yang perlu dikonfirmasi juga perlu mengkonfirmasi kepada dokter penulis. Kemudian hasil konfirmasi dengan dokter dicatat di resep. Kemudian berikan garis merah untuk obat golongan narkotika dan garis biru untuk obat psikotropika. Ini untuk menandai bahwa resep tersebut mengandung narkotika dan psikotropika. Kemudian informasikan dan minta persetujuan tentang harga resep pada pasien yang beli tunai. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan dispensing, yaitu kegiatan menyiapkan, menyerahkan, dan memberikan informasi obat yang akan diserahkan kepada pasien. Itu yang pertama, menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep, yaitu menghitung kebutuhan jumlah obat sesuai dengan resep, kemudian mengambil obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan memperhatikan nama obat, tanggal kadaluarsa, dan keadaan fisik obat, kemudian melakukan double check kebenaran identitas obat yang diracik, terutama jika termasuk obat high alert atau LASA. Selanjutnya melakukan peracikan obat bila diperlukan dengan cara menyiapkan, menimbang, mencampur, dan mengemas. Contohnya itu obat-obat kapsul ataupun puyer. Selanjutnya memberikan etiket berisi informasi tanggal, nama pasien, dan aturan pakai obat. Itu untuk obat oral atau obat dalam menggunakan etiket putih, untuk obat luar dan suntik menggunakan etiket biru. Kemudian untuk obat suspensi atau emulsi diberi tanda kocok dahulu, dan untuk antibiotik diberi tanda habiskan. Selanjutnya memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda, untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan yang salah. Setelah dilakukan screening dan dispensing obat akan diserahkan kepada pasien, namun sebelum itu akan dilakukan pemeriksaan kembali guna menyesuaikan antara penulisan etiket dengan resep, yaitu nama, cara penggunaan, jenis, dan jumlah obat.
Setelah itu memanggil nama dan nomor tinggi pasien untuk memeriksa ulang identitas dan alamat pasien. Kemudian memastikan 5 tepat, yaitu tepat obat, pasien, dosis, rute, dan waktu pemberian. Setelah itu baru menyerahkan obat. Nah, karena kondisi pasien yang kurang sehat, maka penyerahan harus dilakukan dengan cara yang baik dan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien, serta memberikan informasi obat yang tepat. Untuk penanganan resep narkotika dan psikotropika, pertama harus dilakukan screening resep. Untuk resep narkotika dan psikotropika, resep haruslah resep asli, dengan melampirkan nama jelas dan alamat lengkap yang jelas. Tidak boleh ada tanda iter, yang artinya boleh diulang, dan UC, usus cognitus, artinya cara pakai diketahui. Kemudian aturan pakai haruslah jelas. Untuk resep narkotika, diberi tanda garis bawah merah. Kemudian resep psikotropika diberi garis bawah biru. Hal ini untuk menandakan bahwa pada resep tercatat obat narkotika ataupun psikotropika. Kemudian jika pasien meminta setengah dari resep, maka apotek dapat memberikan salinan resep yang hanya dapat ditebus setengah lagi di apotek yang menyimpan resep asli dari narkotika atau psikotropika tersebut. Nah, jika pasien sedang berada di luar kota, maka kopi resep tersebut harus dibuat resep baru dari dokter dengan menunjukkan kopi resep yang tadi. Untuk narkotika, berikut adalah alur pelayanan resep. Itu pertama, ketika resep datang, resep akan di-screening terlebih dahulu, yaitu pengkajian berdasarkan 3 syarat, yaitu administratif, farmasetis, dan klinis. Dalam pengkajian, jika ditemukan adanya masalah seperti tulisan tidak jelas, stok obat kosong, dosis kurang atau lebih dari dosis terapi, ada interaksi spesifik, maka tenaga kefarmasian dapat menghubungi dokter terkait untuk mengkonfirmasi dan mencari solusi. Jika sudah clear, maka resep dapat diberi harga dan diserahkan kepada pasien apakah pasien setuju untuk mengambil semua obatnya, atau jika tidak, pasien akan diberikan alternatif lain seperti mengganti obat dagang yang satu dengan obat dagang yang lain ataupun dengan obat generik. Dengan diberi pengertian bahwa obat-obat yang diganti ini haruslah dengan jenis, kekuatan, dan jumlah sediaan yang sama dengan obat yang diresepkan tadi. Atau alternatif lain dengan mengambil setengah dari resep, kemudian apotek memberikan kopi resep kepada pasien agar pasien dapat mengambil sisa dari resep tersebut di kemudian hari. Atau jika pasien kurang mampu, akan diberikan obat secara gratis. Nah, ini tergantung dari kebijakan apotek masing-masing. Setelah setuju, maka tenaga kefarmasian akan menyiapkan atau meracik obat. Setelah obat diracik, akan dilakukan pengemasan dan pemberian etiket. Nah, sebelum diserahkan akan diperiksa dulu. Kemudian setelah semua sudah sesuai, kemudian obat diserahkan bersamaan dengan pemberian informasi obat. Sedangkan resep akan disimpan di apotek sebagai arsip apotek. Untuk penyimpanan resep, resep dapat disimpan di apotek sekurang-kurangnya 5 tahun berdasarkan nomor urut dan tanggal. Kemudian resep tersebut dapat dimusnahkan jika sudah disimpan lebih dari 5 tahun. Dan untuk resep-resep narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, resep harus disimpan terpisah dari resep lainnya. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.